banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut, dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi eh, walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang
Iya, Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? ya mungkin saja menyikapi tentang adanya apa ya akun di salah satu apa Kaskus ya, Fufu Hmm, Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa apa ya Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi hmm, gitu. Jadi eh, bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, hmm, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat eh, Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. hmm, Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. hmm. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando. Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan Hmm, mengajak semua pihak kan itu, tetapi ya. eh, eh, dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di Hmm, pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. hmm, Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin memang sangat sangat bisa terjadi, tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting eh, dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat hmm, gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam hmm, pemerintahannya Prabowo. hmm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm, yang tahun lalu kan bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali
Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau, ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Iya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi bentengnya Pak Jokowi, saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis gitu. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Jadi kalaupun ada berbagai pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini. Baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya. Gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan
Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Mhm, gitu. mhm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Mhm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu eh, ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik, misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Mhm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih Mhm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah, Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah. Karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa kan itu Mhm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar
Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun apa ya tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada apa ya komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR, saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali tetap di luar pemerintahan. Jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan
di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan, saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Siap, terima Sama-sama, kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut, dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi eh, walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ya, Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa
tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Hmm. Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi Hmm. gitu. Jadi eh, bahwa Pak Prabowo akan ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya eh, kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, Hmm. termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat eh, Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. Hmm. Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Mhm. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando. Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan Hmm. mengajak semua pihak kan itu, tetapi Ya. eh, eh, dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di Hmm. pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Mhm. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin memang sangat sangat bisa terjadi, tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting eh, dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat Hmm. gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Mhm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm. yang tahun lalu kan bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak Ya. ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau
untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi bentengnya Pak Jokowi, saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis gitu. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Jadi kalaupun ada berbagai pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini. Baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya. Gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau
ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak, dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, apalagi yang kita dengarkan, yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang,
Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun apa ya tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Makanya ketika Bu Mega ingin memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR, saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali tetap di luar pemerintahan. Jangan tergiur lah untuk coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi
Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya, pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? iya. Saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi eh, walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ya, Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya
akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga, menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup.
sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan, tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi. Dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi bentengnya Pak Jokowi, saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Jadi kalaupun ada berbagai pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini. Baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya. Gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat
beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak, dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa? Kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang, bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakin sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan
presiden yang saat ini sedang menjabat memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya, itu teman yang baik. Makanya ketika Bu Mega ingin memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan, menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya, dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi, kan itu sangat terbuka jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu, karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali tetap di luar pemerintahan. Jangan tergiurlah untuk masuk dalam pemerintahan, walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif, coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan, saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi
kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Siap, terima Sama-sama, kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut, dan saya kira bukan cuma saya, tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut, karena saya yakin banyak orang ingin semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya, karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi
dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat eh, Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando. Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana
program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi, saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan, tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi. Dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Iya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi bentengnya Pak Jokowi, saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Jadi kalaupun ada berbagai pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini, tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan
Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu eh, ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa, kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya, program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, apa, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih apa, membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan apa yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui apa Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang apa yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat apa ya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena apa ya Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang apa teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu akan bisa dilihat lah oleh apa Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun apa ya tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada apa komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi
itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baru untuk keduanya untuk untuk apa, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga apa, kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan apa, rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya apa ya, komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya, itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin apa, menempatkan, memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam apa, di luar pemerintahan dengan menjadi apa, kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya, dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi, kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan apa ya, coba membangun apa, bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu, karena mengusung pasangan apa, pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan, Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan apa 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di apa, di luar pemerintahan, melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan apa, dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan apa, dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan, saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu, melalui apa, Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarnoputri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik
dilantik menjadi presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Siap, terima Sama-sama, kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya, pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? iya. Saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut, dan saya kira bukan cuma saya, tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut, karena saya yakin banyak orang ingin semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya, karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Fama itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun
nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando. Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi
tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai Hmm. kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Mhm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak, dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat
makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakin sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang
sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya, itu teman yang baik. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan, memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan, menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya, dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi, kan itu sangat terbuka jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu, karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali tetap di luar pemerintahan. Jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan, walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan, melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan, saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi, ya saling tawar-menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu, melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarnoputri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung.
Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Siap, terima Sama-sama, kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya, pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? iya. Saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi eh, walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ya, Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, Hmm. gitu. Jadi eh, bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya eh, kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, Hmm. termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat eh, Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. Hmm. Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik
yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Mhm. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando. Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan Hmm, mengajak semua pihak kan itu, ya. tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di Hmm, pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. mhm, Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin memang sangat sangat bisa terjadi, tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting eh, dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat hmm, gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam hmm, pemerintahannya Prabowo. mhm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm, yang tahun lalu kan bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ya. ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun Hmm, itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita hmm, harap Pak Jokowi ya sudahlah. Tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan hmm, juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat
tinggi di negara ini sebagai Hmm. kepala pemerintahan tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Hmm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya, bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak, dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan,
terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini
baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya, dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi, kan itu sangat terbuka jadinya. Hmm. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu, karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan, Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif, coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan, saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak.
menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya, pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? iya. Saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi eh, walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ya, Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, Hmm. gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya eh, kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, Hmm. termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat eh, Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. Hmm. Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya.
Mhm. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando. Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan Hmm, mengajak semua pihak kan itu, ya. tetapi eh, eh, dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di Hmm, pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. mhm, Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam eh, kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya inilah menjadi penghambat hmm, gitu, kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam hmm, pemerintahannya Prabowo. mhm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm, yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, ya. tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita Hmm, harap Pak Jokowi ya sudahlah. Tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan hmm, juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. hmm, Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai hmm. kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini.
Mhm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun
kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana
PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya apa ya komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Mhm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya, antara Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR, saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri 5 menteri kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya.
Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya, pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? iya. Saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua apa ya, semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya apa bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu apa ya ketika dibuka ke publik tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan apa sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai apa rival politik, tetapi eh, apa walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai apa ya sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin apa bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ya, Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? ya mungkin saja menyikapi tentang adanya apa ya akun di salah satu apa Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa apa ya Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi Hmm. gitu. Jadi eh, bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang apa ya kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, Hmm. termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat eh, Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja. Tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung jika dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar kecuali
Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri.
Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya, bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak, dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega.
dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP
apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang? Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua, para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu
bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya, terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun eh, Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi eh, walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Ya. Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan
berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian
Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang? Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya, bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu, berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak, dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Mhm. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam uh, kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo, mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui. Walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029. Itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui. Walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Hmm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Fama itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Mhm. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam eh, kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat Hmm. gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Hmm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm. yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak Ya. ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah. Tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan Hmm. juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai Hmm. kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Hmm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa Hmm. bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan, memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan, menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya, dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi, kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu, karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan, Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif, coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan, saya kira. Mhm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi. Ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut, dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut, karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya,
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun apa saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang apa mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu apa tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai apa pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi, walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka jadinya. Hmm. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya,
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun apa saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang apa mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu apa tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai apa pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun kembali saya katakan walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Hmm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu apa ya, ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Mhm. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam uh, kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat Hmm. gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Mhm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm. yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak Ya. ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah. Tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau, ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan Hmm. juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai Hmm. kepala pemerintahan, tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi. Dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Mhm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya, antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Mhm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi. Ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Ya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi, walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintah Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Mhm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya,
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega misalnya seperti kata Mbak Nila tadi bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun apa saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang apa mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu apa tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai apa pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun kembali saya katakan walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi, tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui. Walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Hmm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya,
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui. Walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Hmm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Fama itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Mhm. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam eh, kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat Hmm. gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Hmm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm. yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak Ya. ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah. Tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan Hmm. juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai Hmm. kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Hmm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan apa yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar-menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui apa Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang apa yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat apa ya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena apa ya Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang apa teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh apa Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun apa ya tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada apa ya, komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya, antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Mhm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Fama itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun apa saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang apa mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu apa tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai apa pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi, walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka jadinya. Hmm. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Hmm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu apa ya, ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun apa saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang apa mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu apa tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai apa pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun kembali saya katakan walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik, dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun ada berbagai eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan menyibukkan diri untuk hal tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan gitu. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui. Walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Wah. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya. antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Hmm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Hmm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Hmm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Fama itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau dilakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Mhm. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam uh, kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat Hmm. gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang ya banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Mhm. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Ya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga Hmm. yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak Ya. ada yang membayang-bayanginya. Walaupun itu orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan gini, Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah. Tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau, ya silakan mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan Hmm. juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai Hmm. kepala pemerintahan, tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi. Dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Mhm. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak, termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila, misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik, tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan, terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui, walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu, lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana apa untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan sama masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, Iya, antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat Pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri, 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Mhm. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Mhm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi. Ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak, Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang ingin semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu apa ya, ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Fama itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu ya seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan,
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh. Tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029 itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerfulnya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, misalnya seperti kata Mbak Nila tadi, bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo, saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya kebijakan-kebijakan dan program-program program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik. Misalnya program makan sehat, makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan. Terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun, kembali saya katakan, walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Hmm. Jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang. Bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama, karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah, karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan, masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung, karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga, saya yakin sangat menjaga, karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan gitu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Hmm. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden, dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Bu Mega, karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja, sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya, untuk hubungan yang baik, karena memang selama ini baik-baik saja, sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi, walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintah Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat bahwa PDI Perjuangan ini akan tetap membantu pemerintahannya dan ini sangat membuka peluang kalaupun nanti di 2029 akan bersama-sama membangun koalisi kan itu sangat terbuka Hmm. jadinya. Jadi jangan coba membangun bergabung dalam pemerintahan sementara tidak berjuang apa-apa pada saat pilpres yang lalu, malah menjadi rival politiknya kan gitu karena mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi sangat berharap sekali eh, tetap di luar pemerintahan. Jangan jangan tergiur lah untuk masuk dalam pemerintahan Mhm. walaupun nanti misalnya ditawarkan 4 menteri 5 menteri, kita berharap sekali. Saya yakin masyarakat sangat berharap sekali PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan sebagai mitranya pemerintahan Pak Prabowo yang berada di luar pemerintahan melalui lembaga legislatif coba melakukan kontrol dan memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dengan keputusan-keputusan di DPR. Jadi Mhm. tidak harus menjadi menteri, menjadi bagian dalam pemerintahan saya kira. Oke, tidak harus menjadi menteri, tapi bisa menjadi mitra untuk kemudian sama-sama mengawal ya kinerja atau mungkin kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam Hmm. pemerintahannya Prabowo. Begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya sudah, Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya eh, Pak Pak Jokowi, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ada rencana untuk kemudian bisa saling bertemu. Rencana pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi yang cukup penting bagi kedua belah pihak Tribuners. Adapun rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun nantinya diagendakan pertemuan ini akan digelar sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana kemudian membaca rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini setelah sekian lama? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nila, salam sehat. Siap, terima Sama-sama kasih Mbak Nila. banyak menyempatkan waktunya Bang Fernando berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Ini ada yang cukup menarik untuk Sama-sama. didiskusikan bagaimana kemudian ada rencana Ya. pertemuan begitu ya Bang Fernando antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sebelum nantinya Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden. Sebagai pengantar Bang, bagaimana melihat rencana baik pertemuan ini? Iya, saya pribadi menyambut baik tentang rencana pertemuan tersebut dan saya kira bukan cuma saya, Hmm. tetapi banyak pihak tentunya menyambut baik rencana pertemuan tersebut karena saya yakin banyak orang pengen semua para elit-elit politik kita, para pemimpin bangsa itu bisa membangun silaturahmi satu sama lainnya.
terjalin hubungan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita butuh perjalanan bangsa ini ke depan akan apa ya, tanpa ada gejolak-gejolak lah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan-perbedaan pilihan, itu tidak membuat antara tokoh yang satu dengan yang lainnya itu akhirnya bermusuhan atau tidak terjalin komunikasi. Jadi ketika ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini sesuatu yang baik dan ini tentu ketika dibuka ke publik, tentu Pak Prabowo dan Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega baik-baik saja. Jadi tidak ada sesuatu masalah, baik itu terkait dengan Pilpres yang lalu ataupun terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ataupun Gerindra memandang PDI sebagai rival politik, tetapi walaupun mengambil posisi di luar tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dimusuhi. Jadi karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk membangun bangsa ini, karena seperti yang diyakini Pak Prabowo, untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kebersamaan. Jadi dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita harapkan akan semakin membuat Pak Prabowo semakin bisa secara maksimal untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oke, salah satu hal baik yang kemudian ingin ditunjukkan juga bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal pertemuan di politik kan tidak mungkin bertemu saja dengan tidak ada maksud tertentu, begitu ya. Kalau Bang Fernando membacanya apa tujuan atau kemudian diskusi atau lobby-lobby semacam apa yang sedianya bisa berlangsung antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, begitu? Ya mungkin saja menyikapi tentang adanya akun di salah satu Kaskus ya, Fufu Papa itu ya. Mungkin bisa saja ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu akan baik-baik saja kalaupun misalnya akan berseberangan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi bahwa Pak Prabowo akan bisa ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa bergaul dengan siapapun, akan bisa bersama siapapun, dan Pak Prabowo akan bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, gitu. Jadi dengan melalui ini Pak Prabowo ingin memberitahu bahwa kalaupun ada teman politiknya saat ini ingin coba mengganggu tentang kepemimpinannya ke depan nanti, ya beliau sudah ingin menunjukkan bahwa saya ini berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan yang pada saat Pilpres yang lalu berlawanan, berseberangan sebagai rival politiknya. Tentu seperti kata Mbak Nila tadi, kalaupun nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu ada deal-deal politik, itu ya merupakan sesuatu yang wajar saja, tetapi saya pribadi sangat berharap sekali bahwa di dalam pemerintahan ke depan ada yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Saya sangat berharap sekali tidak semua partai politik yang memiliki kursi di legislatif DPR RI itu bergabung di dalam pemerintahan, supaya ada kontrol terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, artinya Bang Fernando juga berharap apabila memang nanti ada obrolan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini tidak kemudian untuk ajakan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran mendatang, Bang Fernando? Iya, walaupun secara terbuka Pak Prabowo sudah menyatakan itu kan, mengajak semua pihak kan itu, tetapi dan saya yakin juga ajakan itu akan dilakukan kalau Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Tetapi saya sangat berharap Bu Mega akan mengambil posisi di luar, kecuali Pak Prabowo coba melakukan evaluasi terkait dengan partai-partai politik yang akan dilanjutkan berkoalisi di pemerintahannya. Kecuali itu ya, ada partai-partai yang dilakukan evaluasi yang tetap dipertahankan
atau lakukan evaluasi dan tidak diikut sertakan di dalam kabinet, yaitu wajar saja kalau PDI Perjuangan di uh, rekrut dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi itu kan sangat kecil kemungkinan. Dan juga kalau PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan, itu sangat mungkin, memang sangat bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini menjadi bagian dari Pak Prabowo, dan orang yang mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi memiliki peran penting dalam kebijakan politiknya Pak Prabowo, dan mungkin dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, inilah menjadi penghambat gitu. Kecuali ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apalagi kan ada seperti yang banyak pihak lah yang menyampaikan bahwa selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang ingin melepaskan bayang-bayang itu, ya dengan cara melibatkan Bu Mega di dalam pemerintahannya Prabowo. Pertemuan yang rencananya akan digelar begitu ya, Bang Fernando, antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya dengan Megawati Soekarno Putri yang banyak publik tahu berseberangan saat ini dengan Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian juga bisa dibaca bagaimana Prabowo ingin menunjukkan nantinya setelah menjadi presiden punya simbol power baru di pemerintahan dan menyudahi power Presiden Jokowi 10 tahun ini? Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Tribun juga yang tahun lalu kan, bahwa ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya yakin sekali Pak Prabowo ingin berkuasa secara penuh, tidak ada yang membayang-bayanginya. Walaupun orang itu sangat berjasa di dalam menjadikan beliau, mendukung beliau untuk bisa menjadi presiden terpilih, sehingga akhirnya menjadi presiden untuk periode 2024-2029, itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saya yakin masyarakat juga menginginkan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintah tanpa ada yang membayang-bayangi, walaupun itu presiden yang sebelumnya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya kan sudah selesai, dan kita harap Pak Jokowi ya sudahlah, tentu dengan masa jabatan 10 tahun saya kira sudah cukup, sehingga diberikan sebagai sikap negarawan beliau ya silakan, mempersilakan Pak Prabowo memimpin sesuai dengan bagaimana program-program Pak Prabowo dan dengan gayanya Pak Prabowo, dengan tanpa campur tangannya Pak Jokowi. Saya kira itu menjadi harapan sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga Pak Prabowo begitu menjadi presiden, tentu kekuatan-kekuatan yang selama ini ataupun organ-organ relawan ataupun komponen-komponen bangsa yang selama ini mendukung Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi akan beralih secara sendirinya kepada Pak Prabowo gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh Pak Prabowo kalau ingin melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tidak lagi menganggap bahwa Pak Jokowi sesuatu yang harus dimintai pertimbangan dalam hal keputusan sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pejabat tinggi di negara ini, sebagai kepala pemerintahan. Tentu tidak harus lagi memintai pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jokowi, dan saya kira itu sudah mulai dibuktikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, tidak menjadi masalah yang besar juga apabila nanti setelah lepas masa jabatan Presiden Joko Widodo, powerful-nya ada di Prabowo Subianto tanpa kemudian mengikuti begitu ya, Bang Fernando ya, apa yang kemudian sebelumnya dilakukan bersama dengan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa iya Presiden Jokowi ini menjadi panutan begitu ya, dan bahkan Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sendiri rela untuk menjadi benteng utama apabila ada yang mengusik sosok Joko Widodo ini sendiri. Tapi di satu kondisi kan memang Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Bang Fernando. Apakah kemudian Prabowo Subianto ini arahnya lebih bisa menjadi jembatan antara hubungan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, atau dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo
bisa dibaca juga menyudahi hubungan baik antara Prabowo dan juga Jokowi, Bang. Ya, kalaupun bahasanya Pak Prabowo menjadi apa ya bentengnya Pak Jokowi, Ya. saya kira ini perlu dilihat juga sebagai bahasa seorang ketua umum partai. Bisa saja sebagai ini lebih mengedepankan bahasa politis ya gitu. Hmm. Jadi menjaga Pak Jokowi itu ya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden kan gitu. Bukan Pak Jokowi sebagai apa mantan presiden. Jadi begitu Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya sudah Partai Gerindra tidak lagi menjadi bentengnya Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalaupun apa ada berbagai apa ya apa eh, pandangan-pandangan terkait dengan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega misalnya seperti kata Mbak Nila tadi bisa saja menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak akan apa ya menyibukkan diri untuk hal Hmm. tersebut. Walaupun apa saya yakin Pak Prabowo sebagai seorang negarawan ingin hubungan baik antara semua yang apa mantan presiden yang pernah menjadi presiden di negara ini, baik itu antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak SBY dengan siapapun, termasuk antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi dengan siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden negara ini. Tentu upaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo terkait dengan untung ruginya gitu. Hmm. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada upaya itu justru membuat hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi tidak baik kan Hmm. gitu. Hmm. Jadi karena Pak Prabowo tentu secara cermat ingin mempertimbangkan hal tersebut kalau ada dugaan-dugaan dari berbagai pihak termasuk yang tadi disampaikan Mbak Nila misalnya untuk menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi karena tentu Pak Prabowo kan melihat juga karakternya Bu Mega seperti apa Ya. kan gitu. Jika sudah menilai seseorang itu apa tidak baik tentu ini kan perlu meyakinkan sangat begitu berat ya gitu berbagai apa pertimbangan alasan yang harus disampaikan kepada Bu Mega. Begitu juga Pak Prabowo saya yakin juga pernah merasakan hal yang serupa ketika Pak Prabowo juga pernah ditinggalkan pada saat beliau mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Hmm. Jadi saya kira Pak Prabowo tidak akan mengambil fungsi tersebut menjadi jembatan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya lebih melihat bahwa pertemuan tersebut ingin membangun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk kepentingan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan bisa lebih maksimal menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan yang memiliki kursi di Senayan lebih banyak dan sebagai pemenang pemilu legislatif tentu ingin Pak Prabowo mereka ini mendukung pemerintahnya Pak Prabowo supaya apa kebijakan-kebijakan dan program-program apa ya program-program prioritas yang ditawarkan pada saat kampanye lalu bisa berjalan dengan baik misalnya program makan sehat makanan sehat dan bergizi ini bisa berjalan terus kemudian bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan terus kemudian pengadaan rumah layak huni kepada masyarakat Indonesia ini bisa terwujud. Jadi Pak Prabowo ingin tentunya selama pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan sukses dengan cara merangkul semua pihak. Walaupun kembali saya katakan walaupun misalnya PDI Perjuangan tidak harus di dalam pemerintahan, tetapi Hmm. ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada undang-undang, ketika ada rancangan anggaran belanja negara yang disampaikan ke DPR bisa disetujui walaupun PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi saya kira ya seperti itu lebih Hmm. cenderung Pak Prabowo itu akan memilih membangun hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Bu Mega dibandingkan menjadi jembatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi.
Ya, terkait kursi Senayan tadi, Bang Fernando, banyak pihak yang kemudian mengaitkan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini adalah terkait kepentingan PDIP juga untuk tetap bisa mengisi kursi Ketua DPR. Ketua. Apakah Bang Fernando juga membaca hal yang sama, Bang? Iya, tentu kan karena ada upaya-upaya menggoyang itu kan, Ya. apalagi yang kita dengarkan yang coba muncul rumor di publik yang ingin mengisi kursi DPR itu adalah dari Gerindra kan gitu. Jadi Hmm. jadi memang tidak bisa juga dilepaskan, ya saling tawar menawar. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi posisi kursi DPR tidak digoyang kan gitu melalui Perpu terkait dengan MD3. Jadi ya itu memang bagian-bagian yang akan didiskusikan lah di dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan sangat mungkin juga bagaimana untuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerjasama jangka panjang bisa saja saat Pilpres yang lalu tidak bersama-sama, tetapi kemungkinan di Pilpres yang akan datang sudah mulai dirancang untuk bisa bersama-sama karena bagaimanapun juga keduanya kan coba melihat terkait dengan kemungkinan bisa nanti tidak berkoalisi. Ya tentu ini sudah mulai dilihat lah karena Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah bisa melihat kira-kira lawan yang teman yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama itu siapa, teman yang hanya bisanya menjadi teman senang itu siapa, kan itu Hmm. akan bisa dilihat lah oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mhm. Oke, Bang Fernando, ini terkait bagaimana kemudian tawaran Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak begitu ya. Kalau kita melihat karakter dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan karakternya Bu Mega ini, apakah Bang Fernando juga meyakini bahwa nantinya PDIP akan mengambil sikap untuk tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, atau masih ada potensi juga untuk bisa masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang? Kalau kita lihat sebenarnya masih sama-sama berpeluang Ya. antara masuk di dalam pemerintahan masih sama peluangnya nih, Hmm. besaran peluangnya nih antara masuk dalam pemerintahan atau di luar. Karena begini, bagaimana kita lihat ya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang saya yakini sangat dekat sebenarnya, walaupun tidak terjadi pertemuan pasca Pilpres yang lalu, tetapi saya yakin ada komunikasi mungkin yang dilakukan walaupun tidak secara langsung karena eh, Pak Prabowo sangat menjaga. Saya yakin sangat menjaga karena terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, memiliki telinga yang tajam kan itu, memiliki mata yang sangat ada di mana-mana. Ya, ini Pak Prabowo sangat sangat pasti sangat menjaga sampai nanti pada saatnya beliau dilantik menjadi presiden dan sangat leluasa untuk melakukan kalau ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bu Mega karena sepertinya saja sudah mulai dibuka kan kepada publik bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja sehingga diambil momentum kemarin melalui sekjennya Partai Gerindra menyampaikan kepada publik bahwa saling memuji antara keduanya. Jadi itu sebenarnya hanya mencari momentum untuk memunculkan ke publik bahwa keduanya baik-baik saja. Hmm. Jadi kalaupun nanti terjadi pertemuan itu ya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru untuk keduanya untuk hubungan yang baik karena memang selama ini baik-baik saja sehingga kalaupun nanti ada komunikasi-komunikasi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun rencana PDI Perjuangan apakah di luar atau di dalam pemerintahan, ya saya kira ini juga sudah ada sih sebenarnya komunikasi-komunikasi walaupun tidak secara langsung mungkin melalui Hmm. orang-orang di sekitar mereka. Oke, ini bukti bagaimana kemudian hubungan baik tetap terjalin meskipun di depan muka publik ini tidak terlihat ada pertemuan sekalipun ya, Bang Fernando ya, antara Iya. Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau melihat bagaimana dinamika yang ada jelang pemerintahan baru Prabowo Gibran begitu ya, yang paling ideal sikap yang sedianya diambil oleh PDIP, apakah tetap berada di luar koalisi atau bisa saja bergabung dalam koalisi, Bang?
Saya tetap berharap sebenarnya PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi kalaupun ingin membantu pemerintahan Pak Prabowo, ya tetap melalui legislatif saja. Mhm. Jadi dengan tidak melibatkan diri di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Karena hubungan yang baik itu kan bisa saja menjadi apa ya, teman yang memberikan nasihat, menjadi pengontrol kan gitu. Karena katanya kalau teman yang mau memberikan nasihat, memberikan kontrol terhadap temannya itu teman yang baik. Hmm. Makanya ketika Bu Mega ingin menempatkan memposisikan diri sebagai teman yang baik, ya saya kira ya tetap di dalam di luar pemerintahan dengan menjadi kadernya PDI Perjuangan menjadi ketua DPR. Saya kira kan dari sini bisa dilakukan kontrol dan bisa dilakukan kerjasama. Tentu Pak Prabowo akan melihat